Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuy Ngoding. Pada video kali ini saya akan sharing beberapa hal dalam satu video ya, dimana diantaranya adalah AutoNumeric JS, suatu library dari JavaScript untuk membuat penomoran otomatis ya, misalkan pada harga gitu. Kemudian ada nanti kita akan belajar str replace atau string replace yang salah satu function dari PHP, dan juga nanti ada yang namanya number format gitu ya, simple ya. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasannya. Pertama, teman-teman semua harus download dulu file AutoNumeric JS-nya, atau bisa langsung kunjungi autonumericjs.org atau numeric.org kalau nggak salah, saya nanti download di sana. Ataupun saya sudah menyediakan file-filenya juga di bagian deskripsi, ada link, diklik saja langsung di download. Nanti kemudian diekstrak ke bagian folder aset di dalam folder aplikasi kalian. Saya sudah membuatnya di sini, Skuy Ngoding. Di dalamnya ada folder aset, kemudian ekstrak ke sini. Nah, ini ada beberapa file yang akan kita pakai di sini, AutoNumeric min.js ya. Nah, dan saya mau jelaskan sedikit bahwa di sini yang saya sharing adalah apa yang saya pelajari. Jadi misalkan nanti teman-teman semua ada cara atau alternatif yang lebih baik dari video ini, silahkan sharing di kolom komentar biar kita diskusi sama-sama. Di sini nanti juga ada file AutoNumeric.js. Ini bisa digunakan, kalau nggak salah saya, nanti kalau misalkan teman-teman semua menggunakan modal box ya, modal box bootstrap itu di bagian AutoNumericnya dia nggak bisa kalau pakai min.js ini, harus pakai dua-dua atau dipakai AutoNumeric.js ini. Tapi pada video kali ini kita hanya menggunakan autonumeric.min.js ini ya. Oke, sekarang kita buka text editornya. Di sini kita buat file baru. Yang pertama dengan index.php, lalu kita buat kerangka HTML-nya, judulnya kita buat tutorial auto number gitu ya. Terus kita tes buka dulu di browsernya, localhost, kemudian Skuy Ngoding. Oke, ini udah ada. Kita lihat. Kemudian di sini sebelum kita menjalankan apa-apa, kita mau load dulu script AutoNumericnya ya, dengan cara src, terus arahkan path-nya ke arah filenya. Misalkan di sini ke aset, folder aset, kemudian ada filenya itu yang namanya autonumeric.min.js. Oke. Barulah kita buat di sini misalkan h3 form tambah data gitu. Terus kita buat form di bawahnya. Nanti actionnya di file ini, metodenya kita buat post. Kemudian kita buat di sini table baris yang pertama, kemudian kolom yang pertama kita buat label for nama, kemudian di sini nama. Kemudian kita buat baris yang kedua inputnya, inputnya type-nya text, kemudian name-nya nama, ID-nya kita buat nama. Terus ini kita copy aja ya, Ctrl C, Ctrl V, kemudian sini kita buat harga. Oke. Di bawahnya kita buat lagi untuk button ya, buttonnya submit, tipenya, kemudian kita kasih nama, tambah, name-nya juga kita buat tambah. Kita refresh. Nah, udah ya. Kemudian kita kan ingin misalkan di nama ini kemeja, harganya misalkan 70.000. Nah, kita mau nanti dia buat nomor otomatis, ini ada titik ataupun decimal place-nya. Nah, kita mau kayak gini. Nah, ini kan biasanya di mata uang yang tidak dihitung ya, tapi tetap ditera gitu kan, biasanya tetap ada. Nah, kita bisa buat menggunakan AutoNumeric ini. Caranya seperti ini, kita buat script dalam page ini, kita buat new AutoNumeric. Lalu kita buka di sini, misalkan ID-nya harga, cari ID harga atau input yang mempunyai harga, elemen harga. Elemen ID harga, kemudian tambahkan beberapa atribut ini. Nah, atribut yang pertama bisa kita buat misalkan decimal place-nya yang tadi kita bilang. Decimal place ini yaitu digit nomor yang berada di belakang
angka harganya tersebut. Misalkan kita maunya berapa digit, 2. Oke, pas kita refresh, kita lihat dulu bisa nggak nih. Nah, ini bisa. Jadi dia ada 2 digit di sini desimalnya, tapi kan kita belum buat ini titik, ini koma pemisahnya. Kenapa bisa gini? Karena ini dia defaultnya. Kalau mau lihat, teman-teman bisa lihat dokumentasi lengkapnya di website resminya ya. Kemudian ini dia buatnya default, jadi dia pemisah desimal dia dibuatnya titik, tapi pemisah thousand setiap 1000 pemisahnya itu dia buat koma. Misalkan ini saya tambah 3 digit lagi ya, 1, 2, 3. Nah, dia koma. Kita bisa ubahnya dengan cara menambahkan script di bawah ini seperti ini. Misalkan kita mau desimal karakter, yaitu pemisah untuk desimalnya kita maunya misalkan titik bukan koma ya, titik. Nah, kita buat titik di sini. Tapi di sini ada masalah. Apa masalahnya? Kita lihat. Bisa kok. Oh, misalkan kita maunya koma. Nah, sini ada masalah. Ini saya menunjukkan masalahnya kenapa terjadi ini. Nah, tidak bisa dia. Kenapa? Kita lihat konsolnya. Katanya autonumeric bukan function yang cocok untuk desimal karakter ya. Karena dia bentrok ini dengan digit group separator. Nah, jadi katanya itu sebenarnya dia udah setting default bahwa koma ini digunakan untuk thousand atau pemisah setiap 1000 angka. Nah, sedangkan titik itu defaultnya untuk pemisah desimal. Kita bisa menggantinya, tapi harus menulis secara lengkap. Caranya kayak gini. Nah, kita buat di sini digit group separator ya, kalau nggak salah separator. Kemudian kita buat di sini titik. Kita refresh, kita lihat. Oke, kita tes. Nah, bisa dia. Kalau kita buat, nah pemisahnya koma, setiap 1000 misalnya titik, dan memiliki 2 digit desimal. Kita bisa buat 4 gitu kalau mau. Kita refresh. 1, 0. Nah, ini 0 lah. Kenapa 0 lah? Apa maksimal 4? Nah, tapi saya biasanya menggunakan di sini itu 0 ya. Jadi biar lebih bagus. Jadi sebenarnya tidak ada desimalnya. Bisa kita buat kayak gini, misalkan 50.000. Ini sekarang jadi masalah nih. Ada kesalahan di sini. Sepertinya ini dia. Nah, decimal places. Kita refresh, kita buat lagi. Oh, tidak bisa sekarang. Harga decimal place, decimal karakter, koma, digit group separator, titik. Apa nih dia? Apakah ini? Kita refresh. Kalau itu nggak mungkin ya. Oh, betul. Nah, ini udah bisa. Kalau kita tambah 4, ini udah bisa nih. Oh, kan bisa kan? Bisa. Oke. Ini misalkan tambah 0 atau lagi, bukan di belakang ya, tapi di tengah. 0. Nah, oke ya. Oke. Sekarang kita mau misalkan data yang kita buat di situ kan berbentuk, kita refresh, kita buat. Nah, ada titiknya. Kita mau nanti pas masuk ke database dia tidak ada titiknya. Nah, kita bisa menggunakan nanti salah satu function yang ada di PHP, yaitu strreplace. Sebelumnya kan kita belum punya database. Sekarang kita buat dulu database-nya. Saya sudah buat di sini, namanya sn tabel produk yang isinya ID, nama dan harga. Untuk harganya integer, ID-nya primary key, integer, namanya varchar ya. Belum ada data ya. Nah, kemudian kita buat dulu functionnya di sini. Nah, di sini misalkan kita kita save dulu, namanya kita buat config bisa ya, gini. Kemudian kita kasih tag pembukanya PHP, kemudian kita buat variabel baru namanya $count yang isinya gini ya. Kita pertama hostnya kita kasih root localhost ya.
namanya aja namanya aja host. Oke, kemudian usernya, kalau saya root, kemudian password kalau punya saya tidak ada password, lalu nama databasenya sn. Oke, udah bisa ini.